Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eke Faradila Sandi, MPM 7212133110. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres kerja dan konflik kerja. Dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Stres kerja. Stres kerja adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi stres kerja. Pertama, tidak adanya kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kedua, pelecehan seksual. Ketiga, manajemen yang tidak sehat. Keempat, lingkungan fisik yang terlalu menekan. Contohnya itu seperti kebisingan, temperatur udara yang lembab, penerangan di kantor yang kurang terang. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi stres kerja? Nah, ada dua nih pendekatan dalam manajemen stres. Yang pertama itu pendekatan individual yang mencangkup penerapan manajemen waktu, penambahan waktu olahraga, pelatihan relaksasi, terakhir perluasan jaringan dukungan sosial. Kedua, pendekatan organisasional. Pertama, menciptakan iklim organisasional yang mendukung. Kedua, adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik. Nah, ketiga, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional. Keempat, penetapan tujuan yang realistis. Kelima, membuat bimbingan konseling atau BK. Oke, kita masuk yang pembahasan kedua, yaitu tentang konflik kerja. Menurut Gibson, konflik adalah hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain. Menurut Robin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik, maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Nah, jadi konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Selanjutnya tentang jenis-jenis konflik kerja apa aja. Pertama, konflik intrapersonal. Nah, konflik intrapersonal ini konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Yang kedua itu konflik interpersonal. Nah, konflik interpersonal itu pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan masing-masing. Nah, ketiga itu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Hal ini seringkali berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai konformitas yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Nah, keempat ini konflik antara kelompok dalam organisasi. Yang sama konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasional. Konflik antar lini dan staf pekerja dan pekerja manajemen merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Kelima, konflik antara organisasi. Nah, konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Berikutnya, faktor-faktor konflik kerja. Yang pertama itu faktor internal atau dari dalamnya. Yang pertama, kemantapan organisasi. Kedua, sistem nilai. Ketiga, tujuannya.
Berikutnya yaitu faktor eksternal atau dari luar. Pertama, keterbatasan sumber daya. Kedua, kekaburan aturan atau norma di masyarakat. Ketiga, derajat ketergantungan dengan pihak lain. Keempat, pola interaksi dengan pihak lain. Cara mengatasi konflik kerja yaitu pertama dengan menentukan pemecahan masalahnya. Kedua, tujuan tingkat tinggi. Ketiga, perluasan sumber. Keempat, menghindari konflik. Kelima, melicinkan konflik. Keenam, perintah dari wewenang. Ketujuh, mengubah variabel manusia. Ke-8, mengubah variabel struktural. Ke-9, mengidentifikasikan musuh bersama. Sekian hasil resum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.